warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Quran dan surah Asy-Syams, surah yang ke-91 ayat 9 dan 10. Hamdan syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kegiatan dan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ahlus Sunnah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Semoga kita tetap istiqomah di atas jalan Allah, di atas ridha Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya siapa yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan aku ialah Allah, tsumma istaqamu, itu dia. Kemudian dia istiqomah. Siapa yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, maka apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan datang kepada mereka bisikan-bisikan yang terbaik. Malaikat-malaikat akan bisikan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang, jangan bingung pula. Wa basyiru bil jannah, bergembiralah dengan balasan yang disiapkan, yang disediakan oleh Allah, yaitunya surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah. Bapak Ibu hadirin, kajian tauhid kita lanjutkan. Kemarin terakhir membahas masalah zikrul maut, banyak mengingat akan kematian. Kemarin metode Rabiatul Kubur sudah kita sampaikan, yaitunya dalam rangka kita adalah bermuhasabah diri untuk ma'rifatullah. Hadirin kaum muslimin, wa zikrul maut, banyak ingat akan kematian. Itu batasan akhir kajian kita minggu yang lewat, bahwa orang yang akan mati itu berhadapan dengan malaikat. Nah, itu sudah kita sampaikan. Malaikat apa? Tentu malaikat pencabut nyawa, yang sering kita sebut dengan malaikat maut atau malaikat Israel, sesuai dengan syair yang biasa dinyanyikan, bila Israel datang memanggil. Jadi kalau Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, tidak ada kekuatan lagi. Kodrat
iradat itu sudah ada, sudah hilang. Sifat-sifat itu sudah ditarik oleh Allah. Karena dalam kajian ilmu tauhid ada sifat ma'ani, bayangan yang ada kepada manusia yang diberikan oleh Allah. Qadrat dan iradat itu sudah ditarik, maka tidak kuat lagi berhadapan dengan malaikat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga kemarin sudah kita sampaikan bicara masalah yang berkenaan dengan maut tersebut, bahwa malaikat maut mengambil nyawa atau roh seseorang tersebut dengan izin Allah, ada dengan cara yang kasar, ada dengan cara yang lembut, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nazi'at. Wan-Nazi'at Tigharqa. Kan sudah jelas itu. Malaikat-malaikat itu ada yang mengambil nyawa manusia dengan kasar dan keras. Kenapa? Tentu sesuai dengan amal perbuatan kesalahan dan dosa yang dilakukan semasa hidup. Namun wan-nasyiqah hinashta, ada juga malaikat itu mengambil ruh nyawa seseorang itu dengan lemah lembut. Nah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan bagian yang kedua ini Allah izinkan kepada kita. Makanya Rasulullah membimbing kita selalu berbanyak membaca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan hidup dalam agama, wa afiyatan fil jasadi, kemudian wa ziyadatan fil ilmi, ilmu yang berkah, wa barakatan fil rizqi, rizki yang berkah. Kemudian termasuk juga disampaikan, diajarkan warahmatan indal maut, mendapat rahmat dalam maut. Ada puncaknya dijelaskan, Allahumma awin alaina fi sakarat. Nah, kan ada di sana itu. Jadi doa tersebut selalu kita baca agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi dalam sakaratul maut, siksaan bagi orang yang zalim dalam sakaratul maut itu sudah dirasakan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala tara izin zalimu fi gharama fil maut wal malaikah basitun aydihim, bahwa alangkah dahsyatnya jikalau kita melihat orang-orang zalim tersebut diambil nyawanya oleh malaikat, bahwa malaikat tersebut wal malaikatu basitun aydihim, memukul dengan tangan mereka. Jadi malaikat itu ada punya tangan, tangannya itu memukulkan kepada orang yang zalim tersebut dalam proses sakaratul maut. Nah, kita berselindung kepada Allah agar kita terbebas dari hal yang seperti itu. Tentu tidak membuat dan tidak melakukan perbuatan kezaliman semasa hidup. Apa yang sudah kita sampaikan itu termasuk orang yang dibenci oleh Allah, termasuk salah satu adalah orang yang selalu berbuat zalim. Baik zalim terhadap diri, zalim terhadap orang lain, zalim terhadap lingkungan. Nah, kita hindarkan itu. Kalau di dalam hadis Rasul menyatakan salah satu yang merusak dan meracuni amal ibadah yang dilakukan adalah wa zalimun la yantahi, sifat dan sikap zalim yang tiada henti-hentinya. Jadi balasan bagi orang-orang yang zalim tersebut sangat berat sekali.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Juga di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8, dijelaskan oleh Allah ayat yang ke-50 bahwa al-malaikatu yadribu wujuhahum. Malaikat-malaikat itu memukul muka mereka, wujuhahum, wajahnya, dari adbarahum wa dzunubul azab, termasuk dari belakang, dari pukul dari belakang. Nah, ini adalah sudah tanda-tanda mendapat siksa dan azab, belum masuk ke alam kubur, masih dalam proses sakaratul maut. Itu dalam Al-Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang ke-50. Itu dijelaskan oleh Allah. Kita berharaplah agar tidak itu terjadi. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi malaikat itu memukul dengan tangannya ada. Siapa itu orang zalim? Memukul mukanya ada. Dari belakang juga ada. Wadukul adzabal qarib. Itu dijelaskan. Rasakanlah olehmu, ini adalah siksaan yang sangat mengerikan terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan tersebut. Jadi kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita berharap mudah-mudahan dalam proses sakaratul maut kita diberikan kemudahan oleh Allah, tentu dengan banyak melakukan amal kebaikan semasa hidup. Satu-satunya tempat untuk bisa menyelamatkan kita proses selanjutnya itu adalah di dunia ini. Kalau ingin selamat kita di alam sakarat, maka di dunia inilah tempat mencari dan mengusahakannya. Ingin selamat awak di alam maut, di dunia inilah. Ingin selamat kita di alam barzakh, alam kubur, alam penantian, di dunia inilah tempatnya. Tidak ada tempat lain. Karena dunia darul amal, al-akhirah darul jazaa. Dunia itu tempat beramal, berbuat. Akhirat tempat pembalasan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau roh sudah berada di kerongkongan, atau kita sudah dalam di puncak zat sakaratul maut itu, maka itu pintu taubat sudah ditutup, maka taubat tidak diterima lagi. Ada orang yang berbuat seperti itu, ada. Sia contohnya si Fir'aun. Dia mengaku Tuhan, hidup dan mati manusia itu di tangannya. Akhirnya puncak kekuasaannya digunakanlah untuk berbuat semena-mena. Kesimpulan akhir, maka Allah memperlihatkan dia mengejar Nabi Musa dengan kaum serta bala tentaranya itu sampai di Laut Merah. Dia mati tenggelam dan dia sana dia beriman, mengaku dia. Apa katanya? Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Ya, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Jadi iman yang seperti itu, iman yang tertolak. Nah, jadi kokka taubatlah sebelum roh berada di kerongkongan.